Halo saudara, apa kabar? Kali ini Liputan 6 Talks bersama saya Aziza Hanum. Hari ini Presiden Prabowo sudah mencopot dan juga melantik beberapa pejabat lembaga dan juga kementerian setelah reshuffle sebelumnya di tanggal 8 September 2025 kemarin. Hari ini kembali jabatan ataupun lembaga dan kementerian diisi oleh orang-orang baru. Totalnya ada sekitar 11 nama baru yang baru saja dilantik kedudukannya oleh Presiden. Tadi kita saksikan bersama breaking newsnya di Liputan 6 SCTV. Dan untuk membicarakan lebih jauh soal ini, saya akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan rekan-rekan saya. Ini ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Sore Hanum. Hai, dan juga sudah ada Mas Akmal Marhali, pengamat olahraga dan juga teman kita di Safe Hour Soccer. Mas Akmal, selamat sore. Selamat sore, salam olahraga. Tetap salam olahraga ya, karena hari ini punya menteri baru soalnya. Akhirnya udah ada Menporanya hari ini. Mungkin saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, akhirnya nama yang bikin kita penasaran keluar juga nih, Menko Polkam yang diisi oleh Letjen Purnawirawan Djamari Tjaniago. Kalau menurut Mas Burhan, kenapa akhirnya Pak Prabowo menunjuk nama ini? Apa alasan yang ada di balik pemilihan nama seorang Djamari Tjaniago? Saya kira tak lepas dari background beliau ya sebagai tentara dan kebetulan Pangkostrat, dan kita tahu Pak Prabowo juga mantan Pangkostrat, dan sebenarnya Pak Djamari Tjaniago bisa menjadi titik temu di tengah pro kontra berkaitan dengan nama Prof. Mahfud MD yang sempat menguat bahkan hingga tadi malam ya. Jadi sebenarnya ada diskusi yang cukup tajam berkaitan apakah Menko Polhukam dipegang oleh Prof. Mahfud yang kita tahu mantan ketua pemenangan Prabowo Hatta tahun 2014. Jadi Pak Mahfud ini bukan orang baru buat Pak Prabowo, tetapi sepertinya ada beberapa pihak yang keberatan dengan nama beliau, sehingga muncul titik temu ada di Djamari Tjaniago yang kita tahu punya latar belakang yang sama dengan Presiden dan sangat senior, usia 76 tahun, sehingga diharapkan bisa mengelola, mengkoordinasi bidang-bidang pertahanan dan keamanan karena senioritasnya itu ya. Kita tahu Menko Polkam kan di bawahnya ada Menhan, kemudian ada institusi Polri, institusi TNI, ya, BIN. Jadi perlu orang yang dianggap punya senioritas sehingga bisa didengar oleh mereka-mereka yang di bawah koordinasi Menko Polkam. Tapi Mas Burhan, ini dianggap sebagai pilihan sosok yang tepat nggak sih di tengah situasi seperti ini? Apalagi sudah orang mengira sepertinya kalau sipil namanya yang muncul, yakni tadi sempat di-mention yaitu Pak Mahfud MD yang keluar, mungkin bisa anggapannya bisa lebih menetralkan situasi yang sedang banyak yang tak pasti terkait dengan insiden-insiden beberapa waktu kemarin. Apakah nama Pak Djamari ini akan menjadi perdebatan baru lagi karena latar belakangnya militer gitu? Iya, jadi kalau pilihan terhadap Pak Djamari kan makin meneguhkan semacam kekhawatiran terkait dengan isu tentara yang makin menguat perannya dalam soal politik dan sosial ya. Jadi belakangan kan muncul seolah-olah ada supremasi militer yang bisa menggeser supremasi sipil yang selama ini menjadi semacam karakteristik dari demokrasi itu. Dan Prof. Mahfud sebenarnya layak, beliau mantan Menteri Pertahanan zaman Gus Dur. Jadi pertama kali Kementerian Pertahanan dipegang oleh sipil ya Prof. Mahfud. Ya. Dan itu tradisi yang di mana-mana di negara demokrasi biasanya supremasi sipil itu ditunjukkan secara simbolik dengan memilih sipil sebagai Menteri Pertahanan, dan itu pernah dialami oleh Prof. Mahfud zaman Gus Dur. Kemudian zaman Pak Jokowi, beliau menjadi Menko Polhukam. Jadi artinya punya track record sebenarnya. Tetapi lagi-lagi kewenangan prerogatif kan ada di tangan Presiden ya. Mungkin saja ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan Pak Mahfud ya, yang dianggap cukup kontroversial dalam pengertian beliau kan tidak ada tedeng aling-aling tuh untuk menyampaikan ngomong statement. Aja.
ngomong aja. Ya, mungkin ada pihak di dalam yang kurang sepakat dengan munculnya nama Mahfud MD, meskipun lagi-lagi ya kalau kita lihat dari kebutuhan hari ini, sebenarnya Prof. Mahfud mungkin bisa membantu untuk menenangkan pasar termasuk juga publik karena beliau cukup punya kredibilitas dan profesionalitas. Tapi lagi-lagi kita kasih kesempatan kepada Jamari Caniago, ya kita kasih benefit of the doubt bahwa beliau dengan latar belakang tentaranya diharapkan lebih bisa menguasai keadaan dan saat yang sama lebih didengar oleh para juniornya. Ya. Tentu saja Pak Safri, Samsudin, kemudian siapapun yang ada di pemerintahan sekarang kan praktis juniornya Pak Jamari semua itu waktu di tentara. Bahkan Tetapi Pak Prabowo mungkin juga ya. untuk eksternal Ya. mungkin agak perlu pendekatan lain ya, karena Pak Jamari sebagai mantan tentara saya kira tidak cukup kalau misalnya bernegosiasi, berkomunikasi secara publik dengan kalangan sipil secara umum. Jadi perlu untuk menaikkan pengalaman, terutama komunikasi dengan publik secara umum. Oke, ini persis dengan statementnya juga Mas Burhan minggu lalu. Mas Burhan sempat bilang sebaiknya bahwa posisi Menko Polkam ini diisi oleh sipil, melihat naik turunnya situasi belakangan ini. Namun kalau bicara tentang sosok Pak Jamari Caniago ini sebetulnya apa sih yang bisa ditawarkan selain kalau tadi mungkin memang karena sesama kedudukan di militer, senior junior bersama dengan Pak Prabowo, pasti jiwanya kebersamaannya lebih tinggi begitu ya dibandingkan dengan yang di luar militer gitu. Selain itu apa sebetulnya positioning selain ya secara politis mungkin ya yang bisa ditawarkan oleh seorang Jamari Caniago? Ya. Minggu lalu di Liputan 6 kan saya mengatakan sebaiknya sipil Menko Polkam. Tetapi ketika ditanya sama Riko, menurut Mas Burhan kemungkinan Menko Polkam pejabat sipil atau tentara, saya bilang kemungkinan besar tentara. Benar meskipun ternyata. ekspektasi saya sipil. Oke. Jadi, nah mengapa begitu ya? Ya memang karakter Pak Prabowo untuk posisi-posisi penting seperti Menko Polkam, sepertinya beliau masih mempercayakan kepada mereka yang punya latar belakang tentara. Sesuatu yang sebenarnya kita bisa perdebatkan ya. Karena kan isu keamanan itu tidak serta-merta harus tentara yang punya latar belakang yang tepat untuk menghandle isu ini, gitu. Kan sipil juga bisa, ya. Karena bagaimanapun ini bukan soal tentara saja kan, isu keamanan kan bukan hanya urusan tentara. Nah, di situ ada urusan berkaitan dengan negosiasi dengan partai-partai, dengan institusi-institusi keamanan yang notabene tidak 100% berkaitan dengan isu keamanan dan pertahanan semata. Nah, tapi lagi-lagi mungkin ya Pak Jamari punya hal yang kita tidak tahu, karena saya riset sekilas memang beliau cukup tanda kutip pelit ya untuk berkomunikasi dengan publik, jadi nggak banyak yang kita ketahui tentang latar belakang beliau, bahkan ketika menjadi Pangkostrat ya. Jadi beliau cukup, saya lihat beliau tentara yang sangat profesional pada masa itu ya. Ketika beliau aktif di tentara tidak banyak memberikan statement berkaitan dengan isu publik. Jadi betul-betul tentara yang apa adanya ya waktu di Kostrat ya. Tapi mungkin hal semacam itu nggak bisa. Setelah menjadi Menko Polkam, apalagi beliau sudah purnawirawan, saya kira tidak cukup ya bicara terbatas ya. Beliau harus komunikatif dengan publik ya, termasuk juga harus cukup well informed terhadap isu-isu demokrasi, supaya kekhawatiran kalangan bahwa supremasi sipil terancam beliau bisa bantah. Jadi itu aja ekspektasi saya. Dan yang paling penting begini Hanum, reshuffle kali ini itu menunjukkan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih baik. Nah, itu penting tuh. Kenapa? Karena Emang selama ini nggak baik? Emang selama ini nggak baik, Mas Burhan? Ada anggapan dari wartawan yang mengatakan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo seolah-olah akan berakhir. Ada sebagian pengamat yang mengatakan sebentar lagi Jokowi akan end dengan Prabowo. Gosip ternyata. Sampai hari ini enggak. Ya, buktinya Kapolri masih dipertahankan.
Erick Thohir tidak dibuang, ya, bergeser memang, tetapi tidak dibuang ya. Dan beberapa menteri yang dianggap dekat dengan geng Solo juga masih dipertahankan. Tetapi yang menarik, pengganti Pak BG yang kita tahu dekat dengan Ibu Mega ternyata bukan dari mereka yang berasal dari PD Perjuangan. Artinya ya relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik, tetapi pengganti Pak BG yang kita tahu dekat dengan PD Perjuangan ternyata bukan berasal dari rekomendasi Ibu Mega. Nah, itu menunjukkan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik ya, di tengah banyak sekali isu berkaitan dengan penurunan relasi kedua tokoh ini. Oke, tapi kalau ngomongin soal menterinya PDIP juga dicopot, Hendral Prihadi juga dicopot dari LKPP secara posisi ternyata, Mas Burhan, FYI. Oke, tadi sempat ke-mention nama posisi Pak Erick Thohir dari BUMN yang sekarang bergeser juga jadi Menpora. Kita mulai masuk ke sini. Pertanyaan utamanya mungkin saya mau ke Mas Akmal dulu, Mas Akmal dulu. Mas Akmal, ideal nggak sih sebetulnya Erick Thohir jadi Menpora? Ya, kalau saya lihat ini jalan tengah yang diambil ya, karena dari awal yang disebut 4 nama yang mungkin bisa bikin sejarah. Kalau Putri Komarudin akan menjadi Menpora perempuan pertama sepanjang sejarah. Kalau kemudian Raffi Ahmad, selebritas pertama yang menjadi Menpora. Kemudian kalau Taufik Hidayat, Olimpian pertama yang jadi Menpora. Begitupun Moreno Suprapto akan menjadi pembalap pertama yang jadi Menpora. Tapi tiba-tiba kemudian yang dipilih adalah Pak Erick Thohir. Ini adalah pilihan jalan tengah menurut saya yang diambil, dan kalau bicara kelayakan dan kepantasan, saya pikir Pak Erick adalah salah satu orang yang punya kemampuan untuk memimpin olahraga. Tapi saya lebih berharap tadinya sebenarnya reshuffle ini sekaligus mengubah nomenklatur. Saya berharap Menpora itu atau Menteri Olahraga itu sendiri, tidak digabung dengan pemuda. Kenapa? Karena olahraga ini punya nilai khusus di sebuah negara. Bahkan bagus tidaknya sebuah negara diukur dari olahraganya. Kita tahu bahwa ada dua peristiwa di mana bendera sebuah negara dikibarkan, kemudian juga lagu kebangsaan dinyanyikan. Yang pertama ketika kunjungan kepala negara. Yang kedua ya ketika olahragawan sebuah negara itu meraih kemenangan di sebuah event internasional. Artinya olahraga ini punya kekhususan tersendiri. Bisa jadi alat diplomasi politik juga, bisa jadi juga sebagai alat untuk mengangkat harkat martabat bangsa di mata internasional. Dan saya pikir belakangan ini sudah tertinggal. Tapi sebenarnya terpilihnya Pak Erick Thohir ini juga sejarah. Pak Erick Thohir ini Ketua Umum PSSI kedua setelah Ermaladi yang dipilih menjadi Menpora. Dan artinya kalau kita bicara latar belakang Pak Erick, dia pernah menjadi Ketua KOI, Komite Olahraga Internasional, Indonesia, Komite Olahraga Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi bagian dari IOC. Kalau bicara olahraga, Pak Erick ini sudah matang menurut saya di bidang olahraga. Tapi banyak PR-PR nanti yang harus dibenahi oleh Pak Erick Thohir. Salah satunya adalah PR terkait dengan sepak bola yang kebetulan beliau ini memimpin. Banyak orang bertanya apakah Pak Erick Thohir akan mundur seperti Pak Zainuddin Amali ketika mengurus PSSI. Nah sekarang terbalik, Pak Erick dari PSSI kemudian terpilih jadi Menpora. Nah ini PR besar yang harus dikawal oleh Pak Erick Thohir, termasuk huru hara soal Permenpora nomor 14 tahun 2022 pasal 16 ayat 6, di mana di situ disebutkan bahwa pengurus KONI, KONIDA, baik itu provinsi, kabupaten dan kota, itu tidak menerima gaji dari pemerintah. Ini kan yang sempat membuat dalam tanda kutip ya, Menpora Dito Aditejo itu tersudut dengan kebijakan ini. Dan ini PR yang harus dibenahi selain tentunya membangun industri olahraga Indonesia. Termasuk diantaranya adalah meningkatkan anggaran. Kalau saya melihat Menpora ini sebenarnya di kementerian, mungkin Profesor Burhanuddin lebih tahu, ini masuk kalangan sudra. Gitu kan, karena anggarannya sangat kecil gitu. Iya, tahun ini saja anggaran Kemenpora 2,3 triliun. Kemudian akhirnya harus efisiensi karena kepentingan
makan makanan bergizi dipotong 1,4 triliun, walaupun kemudian ada pagu perubahan 2,9 triliun. 2,9 triliun untuk 73 cabang olahraga ini sangat kecil sekali. Karena itu Menpora dengan hadirnya Pak Erick Thohir yang latar belakang juga pengusaha dan juga punya network yang luas di dunia olahraga, kita berharap olahraga kita ini maju lebih baik ya dibanding sebelumnya, karena belakangan olahraga kita secara umum ini sangat menurun prestasi. Jadi di SEA Games misalnya, kita dulu 1977 sampai 1997 kita nomor 1 di Asia Tenggara. Walaupun pernah diselingi oleh Thailand pada 1985 dan 1995. Tapi setelah itu kita tidak pernah lagi jadi juara umum kecuali ketika kita jadi tuan rumah pada 2011. Sekarang kita di bawah Thailand dan Vietnam. Di Asian Games pun demikian, di Olimpiade pun demikian. Artinya banyak PR yang harus dibenahi oleh Pak Erick Thohir dalam rangka mengembalikan olahraga Indonesia sebagai motor utama dalam mengangkat harkat martabat bangsa kita di mata internasional. Setuju Mas Akmal. Karena kan ya memang kalau ngomongin olahraga nggak cuma sepak bola ya. Atlet-atlet kita banyak banget yang butuh perhatian. Tapi tadi saya ada yang menarik ketika Mas Akmal mention soal anggarannya Kemenpora yang ibarat kata masuk ke kastanya paling bawah gitu. Karena paling rendah 2,6 triliun yang masih kena pengetatan lagi bahkan. Tapi nggak cuma soal anggaran kan berarti Mas Akmal. Karena kalau kita tarik lagi ke belakang, Menpora kita pernah ada yang terjerat kasus korupsi gitu. Sedangkan on the other hand ketika Pak RT menjabat di BUMN selalu mengemukakan akhlak gitu untuk bersih-bersih. Apakah menurut Mas Akmal ini dilihat dengan track recordnya Pak RT di BUMN, hal pertama yang akan dilakukan bersih-bersih Kemenpora terlebih dahulu atau memanfaatkan jaringan internasionalnya seperti yang udah dituai manfaatnya sama PSSI sekarang akan ditularkan juga ke Kemenpora atau seperti apa Mas Akmal? Ya, yang pertama pasti pembenahan secara internal. Internal kan sekarang yang lagi gaduh adalah PBBB, di mana keluar Menpora nomor 14 itu gitu kan. Bagaimana Pak Erick Thohir harus bisa merangkul pengurus PBBB. Yang menarik kan pengurus PBBB ini kan rata-rata jenderal dan juga politisi bahkan juga pejabat. Gitu. Sebagai contoh misalnya sepeda itu dipegang oleh Pak Listio Sigit, bahkan pencak silat masih Pak Prabowo gitu kan. Sampai saat ini sebagai ketuanya. Artinya ini yang kemarin yang tidak begitu jalan baik di eranya Pak Dito Aritejo, di mana dipimpin oleh anak muda yang punya idealisme dan sebagainya. Tapi kan di Indonesia ini senior-senior tuh kadang-kadang harus dimanusiakan atau didatangi lah untuk kemudian mengambil kebijakan. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah merangkul semua PBBB pengurus besar olahraga untuk samakan visi dalam membangun olahraga Indonesia. Saya jadi teringat ketika era Pak Harto, kita kan sangat luar biasa dengan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Artinya ini juga bisa didorong ke arah sana. Yang kedua adalah industri olahraganya gitu kan. Karena apa? Karena olahraga ini kan di dunia ini misalnya salah satu sepak bola atau kemudian basket dan sebagainya, tenis. Ini kan industrinya harusnya bisa jalan dan sejauh ini belum begitu maksimal dijalankan. Termasuk diantaranya bagaimana melaksanakan undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022, di mana di situ olahraga dibagi 3. Yang pertama olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan juga olahraga rekreasi. Artinya 3 olahraga ini harus menjadi perhatian dari ketua atau Menpora sekarang saat ini untuk kemudian diberdayakan. Istilah saya adalah bagaimana olahraga itu kemudian menjadi salah satu alat untuk menyatukan bangsa kita lewat kegiatan-kegiatan seharinya gitu. Karena apa? Karena sejauh ini saya melihat misalnya olahraga kita sangat tertinggal sekali di internasional. Bahkan bulu tangkis yang menjadi salah satu kekuatan kita di Olimpiade, itu pada 2012 kita sempat tidak mendapatkan medali sama sekali. Medali emas sejak 1992 kita dapatkan. Bahkan Olimpiade kemarin terakhir yang dapat medali emas dari cabang panjat dinding dan juga dari angkat besi. Artinya ini banyak olahraga yang terkait dengan Olimpiade atau Asian Games dan SEA Games. Ini harus kemudian diinventarisasi cabang-cabang mana yang potensial buat Indonesia untuk kemudian
mengembalikan kejayaan olahraga Indonesia seperti era tahun 97 sampai 90-an. Oke, oke. Mas Akmal, ini menarik, nanti saya akan kembali lagi ke Anda, apalagi kita harus bicara banyak karena ketum PSSI-nya jadi Menpora, olahraganya jadi nggak cuma sepak bola doang. Saya mau ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kan kalau ngelihat Pak Ete dari BUMN sekarang ke Menpora, secara karir politik orang banyak yang bilang seakan-akan kok kayak menurun gitu, bukan naik gitu. Pendapatnya Mas Burhan gimana? Begini, mungkin benar sebelum banyak kewenangan BUMN yang dipindahkan ke Danantara. Tapi setelah Danantara didirikan oleh Presiden Prabowo, itu banyak sekali otoriti ya, terutama berkaitan dengan BUMN yang di take over oleh Danantara. Jadi menurut saya justru ini cara Presiden Prabowo tanda kutip menyelamatkan Erick Thohir. Biar tetap ada kerjaan ya Pak Ete gitu ya. Iya, kalau Erick Thohir tetap di BUMN, sementara sebagian besar kewenangannya sudah dikerjakan oleh Danantara, ya menurut saya sayang gitu ya. Apalagi di BUMN kan banyak sekali wakil menteri BUMN-nya. Dan itu yang menjelaskan kenapa reshuffle kali ini belum disebutkan siapa pengganti Erick sebagai menteri BUMN. Karena pertama dari sisi load kerjanya sudah berkurang, wamennya masih banyak, ya, jadi tidak urgent untuk menetapkan siapa pengganti Erick sebagai Menteri BUMN ketika Pak Erick dipindah tugaskan ke Menpora. Dan memang kalau kita lihat latar belakang Pak Erick ini kan passionnya terhadap olahraga tinggi ya, terutama sepak bola, kemudian basket ya, mungkin tenis ya. Tetapi Menpora ini kan bukan hanya berkaitan dengan olahraga, ada unsur pemuda di situ. Nah, ini yang menurut saya perlu ditunjukkan oleh Bung Erick di tengah catatan PR panjang yang tadi Bung Akmal sampaikan gitu kan, terkait dengan olahraga, tapi juga dia harus membuktikan sebagai Menpora punya perhatian juga terhadap kepemudaan gitu. Karena jangan lupa kemarin yang demonstrasi sebagian besar itu anak muda, terutama dari kelompok middle class dan aspiring middle class. Jadi ada isu ekonomi juga yang cukup kuat, ya, termasuk juga mungkin pertanyaan kalau sebagai Menpora, apakah Pak Erick ini tetap sebagai ketua PSSI atau tidak? Nah, nanti bagaimana proses komunikasi dan hubungan antara Menpora dan ketua PSSI ketika orangnya sama. Nah, ini saya kira perlu didiskusikan juga karena mungkin belum sempat didiskusikan karena baru saja dilantik, tetapi menurut saya perlu juga tata kelola berkaitan dengan posisi yang dirangkap oleh Bung Erick tadi. Oke, menarik. Mas Burhan, saya mau ke Mas Akmal sekalian menjawab pertanyaannya Mas Burhan. Jadi kalau secara aturan di PSSI gimana? Apakah Pak Erick akan mundur dari PSSI atau seperti apa Mas Akmal? Ya, secara spesifik tidak disebutkan ya dalam statuta PSSI, tapi kita bicara overall dalam kaitannya aturan negara. Di Undang-Undang SKN pasal 40 itu disebutkan bahwa pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan di tempat lain, termasuk salah satunya adalah di kegiatan olahraga, PONI dan sebagainya. Yang kedua, misalnya di yang terakhir terkait dengan peraturan kementerian, undang-undang kementerian. Di pasal 23 itu kan disebut Pak Menteri tidak boleh rangkap jabatan. Tapi kan ini semua aturan dibuat tapi dilanggar sendiri oleh negara. Sebagai contoh misalnya, banyak pejabat negara, menteri-menteri sekarang jadi komisaris di BUMN dan sebagainya. Padahal itu tidak boleh gitu kan. Tapi faktanya itu terjadi. Nah, ini ada kaitannya dengan sepak bola juga. Apakah Pak Erick harus mundur? Karena posisinya adalah Ketua Umum PSSI di mana dia sekarang sebagai Menteri Olahraga akan merangkul 73 cabang olahraga, bukan cuma sepak bola. Dan kalau kita lihat yang terakhir misalnya pengalaman Pak Zainuddin Amali dengan kebijaksanaannya dia sebagai seorang tokoh, ketika dia memilih menjadi pengurus PSSI, dia mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan apakah ini Pak Erick akan melakukan ini kan menjadi pertanyaan. Tapi kalau kemudian dalam konteks PSSI, tentunya ini tergantung kepada pemilik suara di PSSI. Apakah para pemilik suara ini menginginkan Pak Erick Thohir untuk melepas jabatannya di PSSI,
atau ternyata mereka sudah merasa nyaman dengan Pak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, bahkan akan mendapatkan lebih kemudahan ketika jadi Menpora. Nah, terutama misalnya dalam proses naturalisasi atau pewarganegaraan pemain-pemain diaspora. Ini kan akan menjadi salah satu nilai lebih Pak Erick Thohir ketika jadi Ketua Umum PSSI dan jadi Menpora juga. Namun demikian, ini sekali lagi tergantung kepada bagaimana cabang anggota dari PSSI untuk mengambil keputusan. Kalau kemudian Pak Erick mundur, di statuta sudah ditetapkan bahwa yang akan menjadi Ketua Umum PSSI adalah tokoh yang lebih berpengalaman dengan usia lebih tua. Artinya kemungkinan adalah Pak Zainuddin Amali kalau seandainya Pak Erick Thohir menyatakan dia akan fokus untuk menjadi Menpora dan membenahi secara umum olahraga Indonesia, bukan cuma sepak bola. Pak Zainuddin Amali secara statuta akan naik sebagai Ketua Umum PSSI. Artinya ini bisa dibilang tukar posisi. Kemarin Pak Zainuddin Amali jadi Menpora, mundur jadi pengurus PSSI. Sekarang Pak Erick Thohir dari pengurus PSSI mungkin mundur karena untuk memimpin Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi sekali lagi, Anum, ini kan terkait bagaimana pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo meletakkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara, undang-undang yang tadi saya sebutkan, undang-undang kementerian juga yang saya sebutkan. Karena banyak juga pejabat-pejabat dan menteri yang juga jadi ketua PBBB juga, gitu kan. Nah, ini kan menjadi rancu kalau kemudian misalnya Pak Erick Thohir tidak boleh rangkap jabatan, tapi menteri lain rangkap jabatan juga di olahraga, gitu kan, atau di kepengurusan PBBB. Artinya kalau kemudian mau, ya Pak Prabowo sebagai presiden harus menetapkan bahwa menteri-menteri ini tidak boleh juga menjabat di cabang-cabang olahraga lain. Dan kalau kemudian posisi Pak Erick, ya berdasarkan statuta diserahkan sepenuhnya kepada pemilik suara untuk kemudian memutuskan apakah Pak Erick harus mundur meletakkan jabatannya untuk fokus di Menpora atau tetap mereka merasa Pak Erick bisa melaksanakan dua jabatan ini sekaligus. Walaupun pasti akan ada konflik of interest di sana. Kalau ini nanti pilihnya akan lewat Kongres kah, KLB-kah, atau dari apa gitu Mas Akmal penentuannya? Ya, ada dua cara ya. Secara otomatis bisa langsung digantikan oleh Pak Zainuddin Amali sebagai wakil ketua umum yang berpengalaman dan tertua, itu termaktub dalam statuta, atau mungkin dibikin kongres luar biasa seperti halnya sebelumnya ketika Pak Iwan Bule ada kasus yang harus diselesaikan, maka digelar kongres luar biasa, atau waktu itu ketika eranya Pak Nurdin Halid atau eranya Pak Lanyala dibuat kongres luar biasa. Ada dua cara yang bisa dilakukan, dan kalau kemudian Pak Zainuddin Amali diputuskan menjadi ketua umum berdasarkan statuta, itu tinggal menunggu kongres atau rapat anggota EXO PSSI saja, tidak perlu harus menggelar kongres luar biasa. Tapi dia akan menjabat sampai masa kepengurusan PSSI berakhir pada 2027. Oke, kalau untuk Akmal Marhali pengennya Erick Thohir rangkap jabatan apa enggak? Kalau menurut saya sih alangkah lebih baiknya agar tidak terjadi konflik of interest dan juga dilihat dari sisi olahraga lain agar tidak merasa dianaktirikan. Nah, Pak Erick fokus sebagai Menpora, dia pun bisa membantu sepak bola Indonesia. Tapi yang paling penting, yang PR paling penting buat Menpora saat ini adalah bagaimana ada momentum, baik itu Menpora maupun Kapolri punya momentum bagus untuk kemudian bikin gebrakan. Yang pertama adalah bagaimana Menpora baru ini mengambil keputusan soal pasca tragedi Kanjuruhan, di mana 3 tahun terakhir supporter away itu dilarang. Artinya ini juga yang ditunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia. Kapan supporter away itu dibuka kembali dan diizinkan? Dan saya pikir ini bisa menjadi momentum buat kepolisian yang juga kemarin ketika gaduh-gaduh agak tercoreng namanya, ini bisa melakukan momentum untuk melakukan pendekatan. Menpora, Ketua Umum PSSI, yang juga Pak Erick Thohir dua-duanya, plus Pak Listio Sigit bertemu untuk kembali membuka aturan larangan supporter tandang ini agar bisa dijalankan, tentunya dengan persyaratan-persyaratan agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi. Dan saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh dalam tanda kutip, biasanya jadi bingung, dalam tanda kutip Pak Erick Thohir yang punya 2 jabatan saat ini, Ketua Umum PSSI dan juga Menpora. Mas Akmal, makasih. Saya mau balik lagi ke Mas Burhan. Mas Burhan, sedikit terkait dengan jabatan Pak Erick Thohir di 2 tempat ini, secara negara, aturan kenegaraan ini gimana sih sebetulnya? Ya, saya tidak tahu persis ya. Tadi Bung Akmal saya kira sudah menjelaskan secara panjang lebar. Jadi saya terus terang tidak mengetahui aturan mainnya seperti apa. Tetapi lagi-lagi menurut saya
sisi etisnya saja yang kita pakai ya. Jadi kalau misalnya bisa memunculkan konflik of interest, memang ada baiknya jabatan itu tidak dirangkap karena nanti bisa menimbulkan masalah berkaitan dengan kecemburuan cabang olahraga yang lain gitu. Meskipun kita tahu gitu ya bahwa Pak Bung Erik secara umum relatif berhasil lah ya sebagai ketua PSSI, tapi sebagai Menpora beliau kan menjadi orang tua buat semua cabang olahraga dan pemuda. Oke, oke. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Selain tadi kita udah bahas 2 nama, Pak Jamari Caniago di Menko Polkam dan juga Pak Erick Thohir di Menpora. Ada nama-nama menarik lainnya yakni Pak Angga Raka Prabowo ya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau PCO dan juga Pak Kodari nih yang juga menjabat ada staf sus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Kenapa bisa sampai ada jabatan ini mungkin Mas Burhan? Mungkin satu-satu ya. Tadi Yang pertama dulu ya. nama Angga. Angga ini kan sebelumnya Wamen Komdiji. Jadi wamennya Mutia Hafid ya. Tetapi sepertinya publik menangkap antara menteri dan wamennya ini belum satu frekuensi. Dan Belum sinkron. kemudian Bung Angga ini passionnya memang di komunikasi ya. Dan beliau sering sekali menjadi jembatan terutama buat media untuk bertemu dengan Pak Prabowo, wawancara secara langsung, termasuk Mbak Retno ini. Mbak Retno dari SCTV. Bos saya. Pasti kontak personnya Angga Raka Prabowo. Angga. Ya, jadi menggantikan posisi Hasan Nasbi, saya kira pas ya posisi itu, apalagi Hasan Nasbi belakangan agak kurang tampil di depan gitu ya. Jadi pas saya kira. Nah, Kodari ini saya kira menarik, ya, cepat sekali naik kelasnya, teman Bung Akmal Marhali ini. Jadi kita tunggu gebrakan Bung Kodari sebagai kepala KSP. Ya. Tetapi ada satu yang menurut saya agak kurang ya dari reshuffle, terutama 2 reshuffle terakhir ini adalah posisi perempuan. Ya. Jadi Bu Sri Mulyani kan sudah diganti oleh Pak Purbaya. Padahal sejak awal Menteri Perempuan Kabinet Pak Prabowo ini sudah berkurang dibanding zaman Pak Jokowi. Nah, dengan pergantian Bu Sri Mulyani dan diganti laki-laki, itu otomatis lebih berkurang lagi. Nah, kalau kita lihat pergantian reshuffle kali ini, itu tidak ada pos orang nomor 1 yang dari kalangan perempuan, kecuali Ketua LKPP, Sarah Sajika. Tetapi Ketua LKPP ini kan tidak setingkat menteri. Ya. Nah, memang ada beberapa wamen perempuan yang muncul ya. Misalnya Bung Angga diganti Mira Tayyiba, Wamen Komdiji yang baru dilantik. Kemudian ada lagi Wakil BKN, Nanik Dayang. Tetapi tetap aja posisinya bukan sebagai orang nomor 1 di instansi masing-masing. Nah, ini menurut saya sudut, meskipun saya bukan perempuan, tapi menurut saya penting juga lah suara perempuan direpresentasikan di jajaran kementerian, dan itu kurang terefleksikan dalam reshuffle kali ini. Yang berikutnya yang menarik tadi Hanum, soal Pak Doviri ya. Pak Doviri, ya. Pak Doviri kan disebut sebagai penasihat khusus bidang Kamtibnas dan Reformasi Polri. Betul. Ini figur yang pas nih Pak Doviri ini. Beliau kita tahu malang melintang di Polri, latar belakangnya santri, sangat well educated ya, dan saya kira penting buat pemerintahan Prabowo untuk meneruskan reformasi Polri, karena banyak sekali kan isu belakangan yang menganggap bahwa Polri perlu lebih cepat dalam mengakselerasi reformasi kepolisian, dan figur Pak Doviri saya kira pas ya untuk ditempatkan sebagai orang di garda depan dalam rangka mempercepat reformasi Polri. Karena Polri ini bagaimanapun penting, Polri itu kan sipil yang dipersenjatai. Tetapi jangan sampai kehilangan identitas sipilnya, tetapi saat yang sama jangan sampai menimbulkan kecemburuan di kalangan aparat tentara. Jadi perlu garis yang tegas, terutama dalam konteks menjaga Polri berada di relnya.
Dan Pak Doviri saya kira tepat berada di posisi. Oke. Nah, saya mau balik sedikit ke Angga Raka Prabowo, Mas Burhan. Tadi karena mention beberapa nama, ada juga nama-nama lain yang menarik. Tapi kalau balik ke Angga Raka Prabowo ini kan, selama ini tadi Mas Burhan sempat mention menjadi wakilnya Mbak Mutia, tapi lebih banyak untuk menghandle urusan komunikasi dari kami yang ada di media atau di grassroots, ataupun mungkin dari menteri-menteri sekitar ya, untuk bisa kesambung ke Pak Prabowo. Selama ini apakah sudah berjalan cukup baik? Karena mungkin kalau selain yang di kelas-kelas tertentu, untuk kami di media wawancara Pak Prabowo itu susahnya minta ampun. Iya, memang Pak Prabowo ini perlu diperkenalkan, bukan diperkenalkan dalam pengertian dari nggak kenal jadi kenal ya, tetapi lebih diseringkan intensitasnya untuk ketemu dengan media dan publiknya. Dan saya kira figur Angga Prabowo cukup pas. Beliau mantan orang dekat Pak Prabowo, punya akses langsung kepada Pak Prabowo. Namanya aja Prabowo kan, Angga Prabowo. Jadi pas untuk memotong ya bottleneck komunikasi yang selama ini membuat Pak Prabowo sulit untuk bertemu dengan media, bertemu dengan kalangan civil society. Nah, Angga ini saya kira pas sebagai ketua PCO ya. Nah, passionnya juga ke situ kan, Bung Angga Prabowo ini ya. Jadi dan tentu saja kita tunggu pembuktiannya ya. Kalau dulu sebelum menjadi ketua PCO, Bung Angga sudah cukup lumayan mempertemukan pimpinan media dengan Pak Prabowo. Saya kira setelah jadi kepala PCO, Pak Angga harus lebih sering lagi. Ini penting karena banyak bottlenecking, termasuk narasi yang sering bertolak belakang antara publik dan pemerintah. Contoh, publik, terutama media dan kalangan kelas menengah, mengatakan dengan penuh cemas terkait dengan kondisi hari ini, dengan berbagai macam hashtag, ada Indonesia cemas, kemudian ada kabur aja dulu, sementara Pak Prabowo punya narasi yang bertolak belakang. Jadi beliau percaya betul tentang Indonesia emas, Indonesia baik-baik saja, Indonesia cerah. Ini kan ada dua narasi yang bertolak belakang yang perlu dijembatani. Betul. Ya, kenapa ada bottlenecking ini? Nah, menurut saya untuk menjembatani ini perlu figur, itu satu. Yang kedua, perlu data gitu. Jadi data yang menjadi acuan apakah versi pemerintah atau versi publik yang benar. Karena kalau kita tidak satu frekuensi berkaitan dengan tantangan yang kita hadapi, berat juga buat pemerintah untuk mencari resepnya. Jadi pemerintah harus mengakui dulu bahwa memang ada masalah. Nah, untuk mengakui ada masalah perlu ada orang dan data yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama. Dan harapan saya Bung Angga Prabowo bisa ya menjembatani komunikasi yang seolah-olah bertolak belakang antara pemerintah dengan publik beberapa bulan terakhir. Oke, jadi ya kalau publiknya selalu merasa tidak didengarkan, pemerintah jalan dengan narasinya sendiri, jalannya selalu berjauhan mulu gitu ya. Begini akhirnya. Gak pernah begini. Capek kita juga ya. Benar, kita memberitakan juga bingung kok nggak ngesing-ngesing gitu ya Mas Burhan ya. Oke, Mas Burhan, pertanyaan terakhir mungkin. Tadi di reshuffle itu lagi-lagi tidak ada Mas Wapres berdiri di sana. Pesan politik apa yang ingin disampaikan sebetulnya? Ya ini tergantung sudut pandang ya. Buat mereka yang selama ini cukup kritis atau bahkan punya pandangan yang kurang positif terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini bentuk ya, tersingkirnya geng Solo dalam pengambilan keputusan. Sementara buat kita secara umum ya itu proses yang menurut saya biasa saja, karena ini prerogatif presiden bukan prerogatif wakil presiden. Nah, itu satu. Dan menurut saya tidak perlu didramatisasi lah ya. Faktanya relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik meskipun Budi Ari sudah tersingkir, tapi overall kan nama-nama yang selama ini dianggap sebagai figur yang dekat dengan Pak Jokowi masih dipertahankan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu saja komentar dari saya. Jadi isu bersih-bersih orangnya Pak Jokowi dari kabinetnya Pak Prabowo itu bisa dibantah dari reshuffle kali ini kalau tadi Mas Burhan bilang di awal ya?
ya ukurannya misalnya Pak Kapolri masih Pak Sigit yang pegang. Hmm. Kan kita tahu Pak Sigit dekat sekali dengan Pak Jokowi, tetapi masih dipertahankan oleh Pak Prabowo. Erik Oke. sendiri masih dipertahankan. Bung Ara Sirait, ya. Siapa lagi? Banyak sekali tuh menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo sendiri juga menterinya Pak Jokowi dulu. Jadi menurut saya hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin bisa agak menjauh, tetapi tidak akan bisa hilang sepenuhnya. Karena satu, Pak Prabowo bisa menjadi presiden karena Pak Jokowi itu. Jadi bagaimana 20 tahun Pak Prabowo bermimpi menjadi presiden sejak konvensi Partai Golkar 2004, itu baru tercapai cita-cita itu karena dibantu Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo figur yang menurut saya orang yang sulit untuk melupakan jasa atau hutang budi orang lain. Oke. Meskipun tentu saja udah jelas Pak Prabowo pengen jadi presiden sepenuhnya tanpa dibalik bayang-bayang Pak Jokowi, dia punya agenda sendiri dengan MBK, dengan Koperasi Merah Putih, IKN yang menjadi legasi Pak Prabowo. Pak Jokowi juga tidak dipercepat proses akselerasinya, artinya kan Pak Prabowo pengen jadi presiden sepenuhnya. Tetapi untuk membayangkan Pak Prabowo memutus hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, itu saya kira mimpi yang terlalu kejauhan. It means the loyalty still there gitu ya, masih exist ada di situ lah ya kurang lebih ya Mas Burhan ya. Baik, Mas Burhan, karena udah waktunya Mas Burhan ada urusan berikutnya kami persilakan. Boleh banget Mas Burhan. Terima kasih banyak ya udah bergabung ke kami. Terima kasih. Kita lanjut ngobrol sama Mas Akmal untuk menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Mas Akmal, harapannya pasti banyak banget. Tadi Mas Akmal sempat ngasih sarannya adalah untuk memisahkan kementerian yang ngurus olahraga sama kepemudaan, karena ini dua hal yang sebetulnya kontras sekali kepengurusannya gitu ya, harusnya. Tapi apa sih harapannya dengan keterpilihan Pak Ete di Kementerian Pemuda dan Olahraga? Ya, yang pasti ada satu jawaban penting dari segala problem-problem kebangsaan kita kemarin, misalnya kerusuhan, kericuan, dan sebagainya. Salah satu problem itu bisa diselesaikan lewat olahraga. Mensana in corpore sano, atau bahasa agamanya al-aqu saling berjismi saling. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya ini momentum ada di olahraga. Karena itu saya berharap Pak Prabowo sebagai presiden memberikan perhatian khusus kepada olahraga, untuk kemudian olahraga kita bisa kembali berjaya tentunya dengan PR-PR yang tadi sangat banyak sekali. Salah satunya soal pembinaan yang kita sangat rendah sekali pembinaan kita, karena kita semakin tertinggal di saat orang sudah memakai sport science, kita masih secara manual dalam membina olahraga kita. Misalnya sentra-sentra olahraga kita juga semakin minim. Dulu ada Ragunan, sekarang sekolah Ragunan sudah tidak ada. Artinya ini juga harus menjadi pemikiran dari presiden yang kemudian diejawantahkan oleh Menpora yang ada saat ini. Ditambah PR-PR-nya tadi, yang paling penting adalah bagaimana Menpora sekarang yang ada atau Pak Erick Thohir bisa merangkul semua PBBB, termasuk merangkul pengusaha-pengusaha untuk terlibat sebagai bapak asuh terhadap pembinaan olahraga Indonesia saat ini. Dan PR paling penting lainnya adalah bagaimana kemudian olahraga kita saat ini, termasuk diantaranya adalah sepak bola yang kemudian menjadi olahraga paling populer, mendapatkan perhatian lebih. Kita punya impres percepatan pembangunan sepak bola nasional yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, tapi pelaksananya tidak begitu efektif. Artinya kita berharap dengan kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Menpora, problem-problem yang ada kemarin itu bisa diatasi secara baik, sehingga kemudian prestasi olahraga kita menjadi lebih baik lagi. Yang pertama yang harus menjadi tekanan buat Menpora baru ini adalah bagaimana membangun pembinaan olahraga untuk kemudian menjadi olahraga prestasi dan juga olahraga industri. Karena bagaimanapun perekonomian bangsa kita juga bisa diangkat lewat industri olahraganya, dan ini belum mendapatkan perhatian lebih dari fase-fase sebelumnya. Oke, setuju. Karena di saat ini orang harus juga ingat olahraga nggak sekedar main padel doang ya Mas Akmal ya. Mas Akmal, pertanyaan terakhir, mimpi kita bisa jadi tuan rumah Olimpiade, tuan rumah Piala Dunia, pengennya itu segera ada di depan mata. Apakah dengan koneksi yang dimiliki Pak Erick Thohir yang juga tadi udah sempat kita obrolin di awal bahwa
karena Pak Erick Thohir ini dekat sama semua orang di urusan keolahragaan di seluruh dunia, ini juga bisa membawa dampak yang positif juga di kementerian barunya. Apakah mimpi itu tidak hanya akan sekedar menjadi mimpi di masa depan menurut Mas Akmal? Dan saya pikir dengan kemampuan demografi kita, kemudian passion masyarakat Indonesia ada di olahraga, saya pikir potensi untuk kita menjadi tuan rumah Olimpiade sangat besar sekali. Tapi PR-nya, Hanum, kalau kita mau jadi tuan rumah Olimpiade misalnya, PR terberat kita adalah bagaimana kita satu visi soal Israel dulu, gitu kan. Jangan sampai seperti Piala Dunia U20 kemarin, ketika Israel mau ambil bagian di Piala Dunia, akhirnya terjadi kegaduhan di masyarakat kita tentang posisi Israel. Nah, tapi kalau untuk Piala Dunia, belakangan kan PSSI sudah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Ada potensi itu untuk kita bisa dapatkan. Artinya dengan network yang dimiliki Pak Erick Thohir cukup luas, punya kedekatan dengan FIFA, punya kedekatan dengan IOC, kemudian juga network lain dengan industri olahraga internasional juga sangat kuat. Saya pikir ini momentum, tinggal bagaimana kemudian Pak Erick bisa mewujudkan cita-cita kita sebagai penggemar olahraga untuk bisa melihat olahraga kita ini kembali berjaya di mata internasional, baik itu di level terendah SEA Games, kemudian Asian Games maupun di level Olimpiade. Tapi PR-nya sekali lagi adalah kita harus satu visi dulu dalam membangun olahraga Indonesia, termasuk diantaranya pemuda kan juga bisa dibangun national character building itu lewat olahraga gitu kan. Jadi bagaimana misalnya jargonnya Pak Harto dulu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat bisa kita terapkan di masyarakat kita saat ini yang menurut saya sangat-sangat di era post-truth ini sangat digoyahkan dengan isu-isu yang tidak begitu baik, baik di media sosial maupun di pemberitaan-pemberitaan lainnya. Saya pikir dengan cara berolahraga kita akan sehat semua, sehat negaranya, sehat bangsanya, dan sehat kita semua. Amin. Yang terakhir deh untuk menutup percakapan kita sore ini, Mas Akmal, yang paling dekat Desember SEA Games nih, target paling realistis Indonesia, Mas Akmal. Ya, seperti saya katakan sebelumnya, Hanum, bahwa peringkat kita di SEA Games 2 SEA Games terakhir, kita berada di peringkat 3 di bawah Vietnam dan Thailand. Artinya ini juga jadi PR buat Menpora. Bagaimana kita kembali berjaya di level SEA Games ini, bisa kembali menjadi nomor 1 seperti 2011 atau di era-era sebelumnya ketika kita begitu menjadi adidaya di kawasan ASEAN. Saya pikir ini menjadi PR, dan PR yang paling harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir, bagaimana Pak Erick Thohir pertama kali yang harus dilakukan adalah bertemu dengan pengurus-pengurus cabang olahraga agar menyamakan visi dalam membangun olahraga Indonesia. Termasuk diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi, selain SEA Games, ke depan juga harus mempersiapkan diri untuk Asian Games dan Olimpiade. Olahraga yang masuk dalam kategori Olimpian ini juga harus mendapatkan perhatian khusus, apalagi olahraga yang kita masuk di dalamnya punya potensi besar, misalnya atletik atau kemudian angkat besi atau kemudian pencaksilat, termasuk sepak bola tentunya, yang sekarang kalau kita lihat bagian paling penting pada diri Pak Erick Thohir kan ada di sepak bola. Bagaimana membangun sepak bola kita ini menjadi sepak bola yang bersih, sehat, profesional, bermartabat, pembinaannya juga sehat, gitu kan. Karena apa? Karena saya ingin mengatakan untuk konteks olahraga secara umum adalah tim nasional kita, baik itu di SEA Games maupun Asian Games, Olimpiade, baik itu sepak bola maupun tim nasional lain, voli dan sebagainya, akan bisa kuat kalau pembinaannya dilakukan dengan tepat dan juga kompetisinya dengan sehat. Oke. Ya, kita tunggu langkah lanjutan dari Pak Erick Thohir yang sebelumnya prioritasnya sepak bola, sekarang prioritasnya semua cabang olahraga harus bisa dihandle, seserius menghandle sepak bola aja juga ya Mas Akmal. Mas Akmal, terima kasih banyak udah bergabung sore hari ini bersama kami di Liputan 6 Talk. Sampai ketemu di obrolan berikutnya lagi Mas Akmal. Sampai jumpa, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, itu dia tadi percakapan saya dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan juga pengamat olahraga Akmal Marhali. Saya Aziza Hanum, sampai jumpa lagi di Liputan 6 Talks berikutnya. Sampai jumpa.